menyajikan sejarah singkat mengenai Perang Batak atau Tapanuli di Sumatera Utara melalui drama singkat. Perang Batak merupakan perlawanan suku Batak di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja XII terhadap penjajahan Belanda di Sumatera Utara. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Pada masa tersebut, kaum misionaris atau pendakwa Kristen banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak atau Tapanuli. Latar belakang perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Kami temukan agama baru. Agama kami sudah cukup untuk kami. Tapi agama kami dapat membawa kebaikan dan keselamatan bagi kalian. Kami tidak membutuhkan kesabaran dari luar. Kami sudah menjalin hubungan yang erat dengan para dewi dan leluhur kami. Ingin membantu kalian untuk mengenal Tuhan yang benar. Kami sudah mengenal Tuhan kami sendiri. Kami tidak memerlukan Tuhan orang lain. Upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja XII dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebaran agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Perlawanan Sisingamangaraja XII terhadap Belanda tidak hanya berhenti pada penolakan kristenisasi, tetapi berkembang menjadi perlawanan bersenjata yang gigih dan berani melawan penjajahan Belanda di tanah Batak. Sebelum itu, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perang di tanah Batak. 1. Penolakan terhadap kolonialisme Belanda. 2. Penyebaran agama Kristen. 3. Kebijakan ekonomi Belanda yang merugikan rakyat Batak. 4. Pengaruh budaya dan tradisi. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, Sisingamangaraja XII memutuskan untuk mulai melawan Belanda. Saudara, kita tidak bisa membiarkan Belanda mengambil alih tanah kita. Kita harus mempertahankan agama dan budaya kita. Kami setuju. Kami tidak ingin menjadi budak Belanda. Kita harus melawan penjajahan Belanda demi mempertahankan tanah kita ini. Setelah pernyataan motivasi yang disampaikan oleh Sisingamangaraja XII tersebut, mereka pun mulai menggalang kekuatan demi mempertahankan tanah mereka. Kita harus melakukan strategi perang gerilya untuk melawan warga Belanda yang kuat dan terlatih. Kita akan menyerang dari berbagai arah dan membuat mereka tidak siap. For your information, perang gerilya merupakan cara berperang dengan menggunakan taktik pertempuran seperti bersembunyi-sembunyi, serangan mendadak atau penyergapan, dan bergerak dalam unit kecil. Kami akan melawan Anda, Sisingamangaraja. Kami akan melawan sampai titik penghabisan. Sisingamangaraja dan para penduduk pun mengatur strategi yang akan mereka gunakan dengan Sisingamangaraja yang berada di atas panggung dan para penduduk yang mendengarkan. Maka tersusunlah strategi perlawanan. Segera saja Sisingamangaraja, kami akan membawa kemajuan dan peradaban ke tanah Batak. Tidak, kami akan memberikan kemajuan peradaban dan seharga dengan tanah kami ini. Kami akan melawan kalian semua. Kami tidak memiliki pasukan yang besar untuk mengalahkan kalian. Kami memiliki keberanian dan kesetiaan. Kami akan berjuang mempertahankan tanah kami ini. Dengan keberanian saja, kami akan menghancurkan kalian semua. Setelah percakapan tersebut, kolonel Belanda pun memutuskan untuk menyerang para penduduk Batak dan Sisingamangaraja XII. Pertempuran antara penduduk Batak dan pasukan Belanda semakin dekat. Kolonel Belanda memberi sinyal kepada pasukan Belanda untuk menyerang, sementara Sisingamangaraja memimpin penduduk Batak untuk memberi pertahanan. Pertempuran antara penduduk Batak dan pasukan Belanda semakin sengit.
Suara tembakan dan teriakan perang memenuhi udara. Sementara Sisi Manggaraja 12 memimpin penduduk Batak dengan keberanian dan kesetiaan. Meskipun pasukan Belanda memiliki senjata yang lebih maju, penduduk Batak tidak gentar dan terus melawan dengan gigih. Sisi Manggaraja 12 berdiri teguh, memimpin pasukannya dengan kebijakan dan keberanian. Sisingamangaraja 12 terluka parah. Pasukan Belanda semakin mendekat. Tidak Sisingamaraja, kami tidak akan meninggalkanmu. Ini akhir bagi saya bersama melawan saudara-saudaraku. Bangga dan kalian semua. Kalian semua adalah pahlawan sejati. Terus melawan. Sisingamangaraja 12 gugur sebagai pahlawan. Penduduk Batak terus melawan dengan kesedihan dan kemarahan. Kami telah menang, tapi ini bukanlah kemenangan yang mudah. Setelah Sisingamangaraja 12 gugur sebagai pahlawan, penduduk Batak terus melawan dengan kesedihan dan kemarahan. Sementara itu, kolonel Belanda menyatakan kemenangan, namun dengan nada yang menunjukkan bahwa pertempuran ini bukanlah kemenangan yang mudah. Pengorbanan Sisingamangaraja 12 dan penduduk Batak akan selalu diingat sebagai simbol keberanian dan kesetiaan dalam mempertahankan tanah air mereka. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.